Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu bintang voli Indonesia yang tengah bersinar di kancah internasional, belum terlihat turun ke lapangan dalam pertandingan terbaru bersama timnya Gresik Petrokimia. Ketidakhadiran Megawati menjadi perhatian banyak penggemar, yang rindu menyaksikan aksi-aksi spektakulernya di atas kort. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut ini bagian dari strategi rotasi pelatih. Ada pula yang menduga Megawati tengah dipersiapkan untuk laga-laga penting berikutnya. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, kehadiran Megawati selalu dinantikan. Dengan power smash yang mematikan dan semangat juang yang tinggi, ia menjadi sosok vital di setiap pertandingan. Kini, para pendukung hanya bisa berharap Megawati segera dimainkan, membawa kembali energi dan kepercayaan diri yang selalu ia bawa ke dalam tim. Dalam setiap lompatan dan pukulannya, tersimpan harapan bangsa untuk terus mengibarkan merah putih di pentas dunia. Menurut para pengamat, belum dimainkan Megawati Hangestri Pertiwi bisa jadi merupakan bagian dari strategi jangka panjang tim. Beberapa analis olahraga menilai bahwa pelatih mungkin ingin menjaga kondisi fisik Megawati agar tetap prima untuk menghadapi laga-laga krusial. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa rotasi pemain diperlukan untuk memberikan jam terbang kepada anggota tim lain, sekaligus menyimpan kekuatan utama saat diperlukan. Para pengamat juga sepakat bahwa Megawati adalah aset penting dalam tim. Dengan pengalaman dan kemampuannya, kehadirannya di lapangan mampu mengubah ritme permainan dan meningkatkan moral seluruh rekan setim. Mereka meyakini, saat momen yang tepat tiba, Megawati akan kembali diturunkan dan memberikan dampak besar bagi tim. Dengan sorotan yang terus mengarah kepadanya, Megawati kini diibaratkan sebagai senjata rahasia yang tengah dipersiapkan untuk menggebrak di saat yang paling menentukan. Persaingan babak final For Proliga 2025 Putri semakin sengit usai putaran kedua berakhir. Putaran kedua Proliga 2025 berlangsung di Gor Jatidiri, Semarang, tanggal 24, 26 dan tanggal 27 April tahun 2025. Jakarta Popsivo Polwan memuncaki klasemen dengan 8 poin. Jakarta Pertamina Enduro di urutan kedua dengan poin sama 8. Jakarta Pertamina Enduro kalah secara head-to-head set oleh Jakarta Popsivo Polwan. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, di peringkat ketiga dengan 5 poin. Dan Jakarta Electric PLN di dasar klasemen dengan 2 poin. Kekalahan Jakarta Pertamina Enduro saat berjumpa Jakarta Electric PLN membuat persaingan semakin sengit. Jakarta Electric PLN menang 3-2 atas Jakarta Pertamina Enduro, Minggu tanggal 27 April tahun 2025 malam WIB. Jakarta Pertamina Enduro pun gagal menggusur Jakarta Popsivo Polwan di puncak klasemen. Selanjutnya putaran ketiga final For Proliga akan berlangsung di Solo, akhir pekan mendatang. Persaingan menuju grand final yang akan dimainkan di Yogyakarta pada 10 tanggal 11 Mei pun semakin ketat. Hal ini dikarenakan keempat tim tersebut masih berpotensi untuk lolos ke grand final. Namun Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo pun memiliki peluang lebih besar untuk ke grand final. Jika mereka berhasil menang di seri kedua, maka Popsivo Polwan dan Pertamina Enduro pun menuju grand final. Di sisi lain, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Electric PLN siap menghadang. Klasemen final For Proliga 2025 Putri usai seri kedua. 1. Jakarta Popsivo Polwan, 8 poin. 2. Jakarta Pertamina Enduro, 8 poin. 3. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 5 poin. 4. Jakarta Electric PLN, 2 poin.
Jeff Jiangjie, tidak mau bicara soal peluang lolos ke Grand Final Proliga 2025. Kalau tidak ada perbaikan, kiprah anak asuhnya bisa berakhir lebih cepat. Atmosfer frustrasi terlihat dari kubu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia setelah dikalahkan Jakarta Popsi Volpolwan pada putaran kedua Final Four Proliga 2025. Tim besutan Jeff Jiangjie itu akhirnya harus takluk dengan skor akhir 23-25, 14-25, 25-17, 17-25. Semua pemain bermain dengan sangat bagus dan pertandingan kemudian menjadi sangat sulit, kata Jeff Jiangjie seusai laga. Dan pemain utama, Hana, mengalami kesulitan, sangat sulit untuk mengatasi masalah pada hatinya, lalu semua pemain bangkit tetapi itu sudah terlambat. Mungkin itu juga karena kesalahan saya, ujarnya. Ya, Hana Daviskiba menjadi sasaran amarah pelatih hingga pemain lawan melihat kelemahan tersebut. Pemain asing asal Belarus itu melakukan banyak kesalahan. Saya kecewa dengan Hana. Saya berharap dia bisa bangkit untuk pertandingan berikutnya. Itu karena dia pemain utama dan harus membawa tim ini dalam pertandingan, ucap Jeff. Meski ada beberapa kesalahan, dalam serve, dalam receive, harus tetap masih bisa bermain, masih bisa mendapatkan bolanya. Akan tetapi, Hana, dia sulit, ketika permainan tidak keluar, semuanya menjadi kacau, ujar pelatih asal China itu. Jeff Jiangjie juga menyesal opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi masih belum siap untuk berlaga pada seri Semarang. Saya berharap Mega bisa bermain pekan ini, Semarang ujarnya. Jeff bahkan tak berani membicarakan peluang Petrokimia untuk bisa lolos ke laga final. Pasalnya, Petrokimia akan menghadapi laga yang tak kalah sulit ketika bersua Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN pada pekan depan di Gor Sritex, Solo. Dan untuk dua pertandingan berikutnya, saya tidak bisa berpikir soal berapa peluangnya untuk ke final, tetapi satu pertandingan demi satu pertandingan. Tidak berpikir apapun tetapi melakukan apapun. Kalau kami bermain bagus, kami punya peluang, tetapi kalau bermain buruk, seperti hari ini, tidak ada peluang, ujarnya.